Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rizka. Hari ini kita akan belajar sejarah Islam, yaitu pada materi sejarah dan peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sebelumnya, yuk kita simak tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, untuk menjelaskan sejarah dan peran ulama penyebar Islam ke Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar Islam ke Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia itu tidak lepas dari peran tokoh ulama dari berbagai negara. Ada 5 teori besar terkait siapa sih pembawa Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua teori Arab, teori Persia, teori Tiongkok, dan teori Turki. Teori Gujarat, apa sih teori Gujarat itu? Teori Gujarat ini pertama kali dicetuskan oleh Snok Hurgonje. Menurut Snok Hurgonje, Islam itu datang dari Gujarat pada abad ke-13 ke Indonesia. Namun dikatakan teori ini masih lemah karena kurangnya fakta-fakta dan bukti-bukti tentang teori ini. Yang kedua ada teori Arab. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Hamka. Hamka mengatakan Islam itu dibawa oleh pedagang Arab ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Yang selanjutnya teori Persia. Menurut teori Persia, Islam itu datang dari pedagang Persia yang masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Selanjutnya teori Tiongkok. Teori Tiongkok ini dikatakan bahwa Islam datang ke Indonesia melalui pedagang Tiongkok yang dibawa pada abad ke-7 atau sekitar 8 Masehi. Yang terakhir ada teori Turki. Teori Turki ini dikemukakan oleh Martin van Brunesan yang disebarkan oleh ulama Kurdi dan Turki. Buktinya yaitu sampai sekarang adalah populernya tradisi berjanji. Selanjutnya, mari kita bahas mengapa Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya karena Islam itu datang dengan damai, masuknya juga mudah, tinggal membaca syahadat. Agama Islam adalah agama yang terbuka, tidak memaksa, tidak memiliki sistem kasta seperti agama-agama sebelumnya, dan cara ibadah serta biayanya juga sangat sederhana. Selanjutnya kita akan membahas strategi, jalur atau cara penyebaran Islam ke Indonesia, yaitu ada yang melalui jalur perdagangan, ada yang melalui jalur pendidikan, pernikahan, politik, budaya, dan tasawuf. Selanjutnya kita akan membahas tentang ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ada banyak, tapi kita akan membahas 4 saja, yaitu ada Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi ini pertama kali menyebarkan Islam di wilayah Cirebon. Kemudian ada Syekh Maulana Akbar. Syekh Maulana Akbar ini menyebarkan Islam melalui mendirikan pondok pesantren di desa Sidapura. Kemudian ada Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro ini menyebarkan Islam di daerah Campa. Kemudian Syekh Kuro. Syekh Kuro ini juga kemudian mendirikan pesantren, tepatnya di daerah Karawang. Selanjutnya kita akan membahas Wali Songo yang menyebarkan Islam ke daerah Jawa, yaitu ada Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Gresik, ada Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Ampel, ada Raden Magdum Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Bonang, kemudian ada R. Syarifuddin atau R. Qasim yang dikenal dengan sebutan Sunan Derajat, ada Raden Paku, ada Raden Umar Syahid yang dikenal dengan Sunan Muria, ada Raden Syahid atau Sunan Kalijaga, dan Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang penyebaran sejarah Islam di Indonesia, kita
akan belajar tentang manfaat apa sih yang kita dapat dari mempelajari sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu terbukanya wawasan dan wacana baru bagi kita tentang perjuangan para ulama terdahulu dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang kedua, kita menjadi tahu bahwa Islam itu disebarkan dengan cara yang santun dan damai. Yang ketiga, kita juga jadi tahu bahwa Islam itu disebarkan dengan berbagai strategi dan cara. Ada perdagangan, pernikahan, pendidikan, politik, seni budaya, dan tasawuf. Yang terakhir, kita menjadi sadar diri, terinspirasi dan termotivasi dari perjuangan ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam terdahulu. Ternyata perjuangan mereka luar biasa, sehingga selayaknya bagi kita sebagai generasi penerus untuk memperjuangkan mengembangkan Islam di masa yang akan datang. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Bu Rizka. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.